Matius 28:20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini udah akhir zaman. Tuhan mau sampaikan sesuatu yang bisa lakukan ini. Ini saya udah keliling Jawa Timur, Wonosari, Boyolali, Madiun, Surabaya. Pesannya sama, ya beda. Pesannya sama. Tapi ini yang sesuatu banyak yang tidak mengerti. Harusnya rohani dari rohani. Tahu rohani itu apa? Saya dulu main film, judulnya semua nafsu. Rohana itu hawa nafsu, ditulis dalam Alkitab. Saya nggak ngerti dulu main film ya, jadi aktor ya harus bisa peran apa aja, lagu, musik, drama, romance, action. Saya alami itu semua. Tuhan memisahkan saya dari dunia, hidup dari beda. Dulu musuh saya banyak. Sekarang di dalam dunia iman yang percaya kepada Tuhan Yesus, musuh lebih tambah lagi sekarang. Bingung gak? Halo? Ngerti gak itu? Tangkap? Saya sampai tanya sama Tuhan, kita ini seiman, tapi kok nggak nyambung, nggak bisa nyatu. Why? Tuhan kasih lihat. Karena anak Tuhan nggak selalu, oh saya dengar suara, bukan. Kasih lihat, vision, visi. Iman boleh sama, tapi roh beda. Amin. Boleh tayang di sini? Roma 8 ayat 9. Ini Tuhan kasih lihat firman-Nya. Banyak nggak ngerti. Orang boleh punya iman, tapi belum tentu mereka milik Kristus. Halo? Ada yang tangkap? Ngerti nggak ini? Ngerti ya? Tetapi kamu tidak hidup dalam hawa nafsu daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini banyak yang nggak ngerti. Makanya dulu punya teman di dalam seiman, tiba-tiba pecah, nggak jadi nyatu lagi. Saya salah satu keluar dan Tuhan kirim saya ke Guru Yudia. Guru Yudia saya di mana? Di Australia. Saya tinggal di Australia. Tiket berapa datang ke Jakarta? Ambil 15 juta PP. Belum hotel 500 semalam. Belum deodorant. Terus stocking. Terus pelayanan. Pelayanan saya apa? Tuhan yang kasih, saya nggak minta. Tuhan kasih. The gifts of the Spirit. Karya Roh Kudus. Saya nggak minta. Tuhan berikan. Karena apa? Saya bayar harga. Saya tinggalkan karir saya yang 1M setiap bulan. Sekarang saya pisah dari dunia. Kalau ada orang bertobat hari ini, itu 1M buat saya. Jiwa. Saya dipanggil buat jiwa, bukan buat kompetisi, bukan buat rebut uang. No. Yang
bisa rubah hidup saya seperti ini apa? Saya tanya. Kasih Bapa, kasih Tuhan yang rubah hati saya, pikiran, kasih pengampunan, belas kasih Tuhan menyertai hidupku. Anugerah. Tahu anugerah? Grace. The Spirit of grace. The Spirit of grace menguatkan supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan tadi. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak akan digenapi rencana Tuhan di dalam hidup kalian. Amin. Kita hanya bisa nyatu di tempat ini karena ada Roh Kudus menyatukan kita. Bukan iman, Roh Kudus. Nah, saya nggak menyombongkan diri, tidak. Ini yang saya udah alami di Jogja. Banyak yang datang kepada Tuhan, dibaptis. Setiap hari pintu saya diketok. Mereka tahu tempat di mana saya di base camp. Saya nggak bisa tolak. Canduan narkoba, lesbian, yang banyak yang datang. Tuhan lepaskan mereka. Pelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Karena Tuhan nyata. Mereka datang terus. Kalau saya buka gereja zaman itu, Jogja udah milik Kristus. Halo? Kok nggak ada amin? Masih tidur ya? Ayo bangkit. Kita harus bangkit di hari Sabat. Saya mau ilustrasikan apa yang Tuhan kasih lihat sama saya ya. Kenny boleh? Kenny jadi roh manusia. Boleh jiwa, Pak? Ini jadi jiwa manusia. Hawa nafsu boleh? Pakai kacamata. Hawa nafsu di depan, jiwa di tengah, Kenny di atas. Jadi manusia di depan, Pak. Hawa nafsu depan. Ini ilustrasi yang Tuhan kasih lihat sama saya. Banyak nggak tangkap. Karena ini urusan dengan roh, bukan hawa nafsu. Ya, waktu kita lahir dari Dia. Yang diselamatkan Yesus apa? Your spirit, rohani yang diselamatkan. Makanya disebut redeemed spirit. Kita ini redeemed spirit. Spirit yang diselamatkan, bukan dia. Dia harus dimatikan, bukan dihidupkan, dimatikan. Amin. Ini ilustrasi, bukan ya. Ini contoh yang Tuhan kasih sama saya. Itu deep revelation, deep understanding tentang ini. Orang nggak bisa kasih detail pengertiannya kalau dia nggak punya roh pengertian. Kalau kita mau dapat sesuatu dari Tuhan, kita harus matikan hawa nafsu supaya Dia yang pimpin. Kalau dia dibawa ke gereja, hancur. Dia harus dimatikan, ditinggalkan. Jangan dibawa. Ini yang harus dibawa. Saya mau tanya, tadi saya kan ngomong dulu teman-teman pelayanan bisa bubar. Kenapa? Hawa nafsu masih berjalan. Harusnya dimatikan, disalibkan setiap hari, bukan setahun sekali. Yang datang siapa? Yang pengaruhi hidup dia siapa? Saya mau tanya. Halo? Ada orang di sini? Lahir dari dosa?
hidup dalam dosa, mati dalam dosa. Setuju atau enggak? Yang datang ke dia siapa? Ini rumah siapa sekarang? Kalau dia di depan, rumah siapa dia? Amin. Setan yang pengaruhi dia, roh-roh jahat. Ini yang banyak orang-orang hancur jadinya hidupnya. Ini orang yang percaya di dalam Kristus, yang harus dimatikan, dihidupkan. Dia udah mati, dibangkitkan, digali lagi, dikeluarkan dia. Padahal Tuhan Yesus berikan salib. Dia harus dibawa ke salib, matikan dia. Amin. Karena setan akan pengaruhi. Ini orang dunia. Ini contohnya. Saya setan, roh jahat. Bikin kacau di gereja, bikin kacau di rumah tangga, kacau kan, gosip orang itu, orang itu. Dia akan lakukan. Ini yang sudah terjadi 2026. Saya matikan dia udah 1998. Bukan artinya saya sempurna, saya harus salibkan setiap hari dari 98 sampai hari ini. Jadi artinya apa? Pertobatan itu ada selama dia masih hidup, belum mati. Pertobatan itu ada. Banyak orang nggak tahu pertobatan itu ada atau enggak. Jadi kesalahanmu yang udah 10 tahun yang lalu udah beres sama Tuhan masih dibawa-bawa. Itu gosip. Kan setan bilang sama dia, gosip orang itu. Jadi bukan aliran Roh Kudus lagi. Setan. Sekarang saya mau tanya, yang khotbah siapa? Roh apa yang di atas mimbar? Ya harusnya. Tapi dia yang depan. Jadi siapa yang khotbah? Kalau dia yang depan. Apa? Roh jahat. Nanti yang disampaikan kamu ngantuk tidur. Gak ada perubahan dalam hatimu. Gak ada. Ini yang banyak yang tidak mengerti. Tuhan kasih pengertian hari ini. Saya mau kasih tahu, hari ini udah lihat ini akan berubah. Akan terjadi perubahan dalam hatimu, pikiranmu. Kita nggak bisa pakai dia. Ini orang logika. Logika nggak bisa dipakai sama Tuhan. Udah jelas. Boleh Roma 8 ayat 5. Jadi dia cuma ada pikiran hal-hal dunia. Gimana bisa berkembang, bertumbuh dan maju? Dan bisa. Sebab mereka yang hidup menurut hawa nafsu memikirkan hal-hal yang dari nafsunya dia. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa itu? Damai sejahtera, kasih Tuhan, sukacita, lemah lembut, kebaikan, baik. Jangan sekali-sekali bawa dia khotbah. Balik. Kamu di depan sekarang. Roh manusia depan, dia udah mati belakang. Jiwa di tengah. Jiwa itu koneksi buat berjalan di dalam dunia. Datang pakai baju nggak telanjang kan? Itu karena jiwa. Jiwamu koneksi ke bumi dan reaksi tubuh buat bergerak, berjalan. Tapi roh manusia beda. Yang datang siapa? Yang
pengaruhi hidupnya dan download banyak dari surga ke dia. Karena Tuhan hanya bisa bicara ke rohmu, bukan hawa nafsu. Coba cek dalam hidupmu, masih ada nggak hawa nafsu? Kita harus cek. Sebelum datang ibadah, kita cek dulu, Tuhan, apakah masih ada kejahatan dalam hatiku? Ada nggak doa seperti itu? Halo? Kok nggak ada amin? Mulai hari ini, Tuhan, kau masih ada kejahatan, Tuhan, ampuni aku. Segampang itu. Tuhan tolak gak orang-orang yang minta ampun? Enggak. Dia setia mengampuni. Manusia tidak bisa mengampuni segampang itu. Saya bersyukur manusia bukan Tuhan. Kalau enggak, kita sudah selesai. Amin. Tuhan bicara ke rohanimu. Ya. Terus ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, death. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Orang ini akan satu-satunya selalu calm, peace, nyantai. Orang lagi kacau, dunia lagi kacau, dia tidak. Karena roh Tuhan bersama dia. Dia nggak ikutin ekonomi dunia. Dunia ini udah setan miliki. Tapi dia nggak bisa serang dia. Bayangkan kalau orang-orang sudah rohani. Bayangkan setiap gereja dibangun di kota manapun, kota itu akan jadi milik Kristus karena dia roh manusiamu. Amin. Ada amin? Mau lakukan? Tapi saya mau kasih waspada. Berbangkitkan dia. Satu kunci ini perlu dicatat. Apa kuncinya? Supaya dia di depan terus, bukan dia hawa nafsu. Satu, harus punya hati yang murni. Gak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada cemburu. Gak ada lagi. Itu satu, hati murni. Kedua, tulis ini, jangan lupa. Seringkali kita lupa. Yang kedua, salibkan hawa nafsu. Kenapa kita harus salibkan hawa nafsu? Karena kita masih punya tubuh dosa, bukan tubuh kemuliaan. Jadi nggak ada orang sempurna di bumi ini. Pasti bikin salah. Saya akui, bikin salah. Tuhan lihat hidup saya. Apalagi orang-orang yang udah di dalam Tuhan, ngomongnya udah kacau. Tuhan dengar. Lihat aja orang itu nggak bisa berbuat. Intinya buat salibkan hawa nafsu supaya dia bisa berbuat, supaya dia bisa melahirkan 9 roh Kristus. Kan tadi kita udah baca, orang-orang tidak punya roh Kristus bukan milik dia. Jadi kalau kalian tidak berbuah, you are not his. Makanya tangkap pengertian ini dan mulai hari ini lakukan.
Ini salah satu dia ini hidup jadi lancar, berkat jadi lancar. Semua apa yang kita doakan dijawab. Tuhan tidak jawab hawa nafsumu. Beda doa. Beda. Jadi ini pengertian yang dalam sekali. Sebenarnya gampang buat lakukan. Cuman you akan rasa sakit. Perubahan hati itu pasti sakit dan menderita. Demi apa? Kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran kita. Kita kan punya kebenaran diri sendiri. Nggak ada itu. Kita juga nggak bisa bela diri. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa. Semua itu karena Tuhan. Amin. Jadi yang pimpin hidup roh manusia itu siapa? Roh Tuhan. Amin. Yang ketujuh, roh manusiamu itu akan multiply the fruits of Christ's Spirit. Jadi dia akan multiply kali lipat ganda buah roh Kristus. Dan orang-orang di luar akan lihat ini hidupnya beda, bukan sama. Ya memang dia beda, dia bukan hawa nafsu. Roh manusia diaktifkan. Amin. Beda jadinya hidup. Doa nggak sendat-sendat. Doa nggak dijawab. Belum ngomong udah dijawab. Cuman nggak bisa lihat. Makanya dia hanya satu-satunya yang bisa peka. Sensitive in the spirit. Kalau dia nggak bisa lakukan perintahnya Tuhan. Apalagi taat, nggak bisa, nggak mau, bukan nggak bisa, nggak mau dia. Karena dia dosa, mana bisa? Hanya dia yang bisa. Dia sempurna di hadapan Tuhan. Roh yang sempurna. Kok ada amin? Sebab keinginan nafsu adalah perseteruan terhadap Allah. Kalau bahasa Inggrisnya hostility, not friendly. Tuhan gak suka. Kalau kalian hidup di hawa nafsu, tidak berkenan. Halo, mau jadi berkenan? Tapi I'm giving you warning. Saya kasih waspada. Perubahan satu aja dari hati kamu, banyak di dalam, itu akan sakit rasanya. You akan nangis. Kalau nggak sakit nggak nangis, berarti you nggak ada perubahan dalam hati. Cuma ada. Tadinya gosip terus, tiba-tiba stop. Aduh, biasanya gosip jelek-jelekin orang terus, aduh. Tapi bisa. Tadinya mau sakitin orang terus, itu kerjaannya. Dia tiba-tiba stop. Ngerti saudara? Tangkap, gampang ini. Dia nggak pakai perasaan, emosi, dia nggak pakai. Dia udah hidup di dalam roh karena salib setiap hari. Dia udah nggak ada pikiran negatif, nggak ada. Makanya kalau kita mau diberkati yang lancar hidup di dalam terang Tuhan, harus dia. Amin. Yang pimpin hidupnya Roh Kudus. Dia akan tegur kalau dia bikin salah. Jangan anakku, jangan. Dia bukan dari aku. Bisa dengar gak suara Tuhan gitu? Sudah tertulis, ada. Satu lagi, ayat 8. Mereka yang hidup dalam
hawa nafsu tidak mungkin berkenan. Kalau bahasa Inggrisnya, God will not be pleased. Kita akan mau menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang kita mau. Beda apa yang Dia mau sama kita yang mau. Harus sinkron. Kalau sinkron, kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Dia jam 1, kita juga jam 1. Dia jam 3, kita juga jam 3. Bukan beda-beda jam. Itu namanya sinkron. Sama. Amin. Berkat hanya Dia yang bisa dapat. Berkat terima firman Tuhan, bertumbuh, berkembang, maju. Kalau hawa nafsu yang sudah mati, dia dengan firman gak masuk, mental kayak bola. Contoh, yang tangkap ya. Contoh, gak ada bola soalnya sih. Firman biji sawit. Seed. The word of God is seed. Jadi siapapun yang lepaskan firman Tuhan seperti seed. Kalau orang ini tidak rohani, yang dilepas, keren banget. Bola enggak. Jadi waktu firman dilepas, nggak bisa masuk. Gantian ya. Kenny yang tangkap ya. Firman dilepas, dia makan. Dia makan, bertumbuh, berkembang, maju. Ini yang Tuhan inginkan di akhir zaman. Sebelum kita dijemput. Kalau kita tidak dijemput, ini masih hidup. Ketinggalan nanti. Jadi yang ketiga, yang pertama hati murni, yang kedua salib tangan. Amin. Yang ketiga, kita terus dengar suara Tuhan. Boleh? Yohanes 10:27. Saya mengalir aja apa yang Tuhan mau sampaikan. Ini yang tadi kita bahas. Sudah tertulis, domba-dombaku, ini Yesus yang ngomong, bukan muridnya, mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Kalau you gak bisa dengar suara dia, apa artinya? Ayo, dia masih hidup, makanya gak bisa dengar suara Tuhan. Orang yang masih menghujat, saling membenci, gak bisa dengar suara, maka dia harus mati. Jadi tugas kita itu hawa nafsu harus mati. Tubuh dosa soalnya masih berjalan, dan kita butuh tubuh buat jalan, bergerak ke Boyolali, Wonosari, Surabaya. Saya harus jalan, tapi at the same time saya menyalipkan hawa nafsu supaya jelas apa yang Tuhan mau kirim dalam roh saya, apa yang harus disampaikan. Tuhan tidak pernah pakai mimbar buat kritik, menghakimi, koreksi orang. No. Karena roh manusia yang dipakai, ini dia akan diberkati. Coba sekali-sekali you serang dia, lihat apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Hello? Apa yang akan terjadi? Dia diserang. Di dalam dia ada siapa? Saya mau tanya.
Ayatnya di mana? Coba Petrus 4:14. Ini banyak orang nggak mengerti. Dan kalau tidak ada roh pengertian, tidak bisa diaplikasikan dalam hidup kita buat perubahan. Ngerti saudara? Saya udah jalan sama Tuhan tuh 1998. Awal-awal nggak ngerti satu pun tentang rohani, tidak mengerti. Tapi waktu saya komitmen sama Dia, terjadilah rohani berjalan. Ini terjemahannya, pengertiannya beda. Berkatilah. Ada bahasa Inggris nggak? Karena ini tadinya panjang segini di apa sih? Jadi MP3. Kalau kamu dicelahkan, dicemooh, dihujat, dijelek-jelekin, ditolak, ini artinya hati-hati. Karena ada satu dosa Tuhan nggak bisa tanggung. Bukan nggak mau, nggak bisa. Ini banyak yang nggak ngerti ini, karena terjemahannya nggak lengkap. Demi nama Kristus, kamu dicelah. Demi nama Kristus, berkatilah Anda. For the Spirit of glory and God rest upon you. Jadi kemuliaan roh Tuhan berdiam di dalam hidup Anda. Tangkap ini. Makanya kita nggak perlu bela kalau ada orang jelek-jelekin kita. Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Udah tertulis. Kalau belum tertulis, bela diri, nggak masalah. Tapi sudah tertulis. On their part, ya, mereka yang buka celah, jelek-jelekin kita, dihujat. Dia dihujat. Cuma satu orang bilang iya, ya kan? Nah, itu dia. On their part, he is blasphemy. Roh Kudus dihujat. Ada pengampunan gak, saya tanya? Gak ada. Ini dosa yang paling parah dari semua dosa. Gak ada yang kecil, gak ada yang besar. Semua rata. Apapun dosamu, sejelek-jeleknya, yang parah, apapun, Tuhan Yesus yang mengatakan, aku sudah tanggung dosamu. Kemarin, hari ini, dan seterusnya, masa depanmu. Kenapa? Kita masih di dalam tubuh dosa. You will make mistakes. Kita akan bikin salah terus. Tapi ingat, saat kita minta ampun, Tuhan setia mengampuni. Saya tahu di sini ada beberapa orang yang sakit. Tuhan mau sembuhkan. Tapi bagian kalian, Dia dipermuliakan. Jadi setiap kali ada yang hujat kalian, jelekin, slander, salah satu mereka nggak ngerti firman. Yang kedua, mereka tidak mengenal Bapa di surga itu siapa. Makanya berani. Tapi kalau mereka ngerti, takut. Saya lihat banyak orang tidak takut sama Tuhan. Wow. Satu orang yang takut. Jakarta sudah milik Kristus. Jangan takut sama manusia. Jangan takut sama uang. Siapa yang Anda takut, Anda akan melayani dia. Takut sama uang, you akan melayani uang. You takut sama manusia, you akan melayani manusia. You takut sama Tuhan, you akan melayani
Tuhan. Itu beda. Hanya dia yang bisa, bukan hawa nafsu. Amin. Amin. Diberkati. Belum pernah dengar kan? Ini juga buat saya baru. Walaupun udah 2024, tapi baru lagi. Deep revelation, deep understanding itu dalam, bukan satu versi. Banyak, bisa 1000. Tapi apa yang Tuhan bukakan, ya ini yang Tuhan kasih lihat. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Haleluya. Di sini juga ada orang yang punya pergumulan, doa belum dijawab, beban yang berat juga. Ada orang di sini juga alami beban yang berat. Saya bersyukur Tuhan mau masih pakai saya, dan saya masih mau mengaku saya berdosa. Saya nggak pakai titel pastor, gembala, nabi. Saya nggak pakai itu. Saya siapa? Aku hanya dikasih anugerah. The grace of God. Satu hari ada, besok udah nggak ada lagi. Siapa saya? Bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan mau kasih tahu sama kalian. Dengar ini. I love you. 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 Kalian itu berharga di matanya Tuhan. Ingat itu. Berharga. Tuhan utus saya datang ke sini. Bukan karena accident, kecelakaan atau kebetulan itu enggak ada. Kalau Tuhan mau sampaikan sesuatu, Tuhan akan kirim saya. Ya ini namanya makanan rohani. Tuhan kasih makanan rohanimu, bukan hawa nafsu. Amin. Ingat ayat ini, Petrus 4 ayat 14. Kita nggak perlu bela diri, biarin aja mereka serang kita, karena mereka tidak mengenal dia siapa, saudara-saudara. Padahal seiman, kalau itu tahu dia. Dan setiap kali kalian baca firman, bukan semakin berani, tapi semakin takut. Halo? Perjalanan saya itu, saya sudah lihat mujizat, tanda dan bukti kuasa Tuhan setiap hari, saudara. Karena Tuhan kasih pengalaman hidup tanpa gaji 7 tahun, nggak dapat gaji, nggak ada uang, nggak ada sponsor, nggak ada siapa-siapa. Benar-benar tergantung hanya sama Dia. Kalau nggak datang, terima kasih Tuhan. Hari ini saya tidak makan. Ada nggak doa seperti itu? Halo? Ada doa seperti itu? Tuhan, hari ini saya tidak makan. Terima kasih Tuhan. Baru doa seperti itu. KFC apa? Tahu KFC? Ayam goreng. Bisa makan. Saya pikir pakai logika, nggak ada makanan. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya tidak makan. Doa seperti itu. Waktu saya dipecat 1998, tidak ada uang lagi masuk, dipecat. Terima kasih Tuhan, aku dipecat. Ada nggak doa seperti itu? Itu doa saya. Makanya saya beda doanya, nggak sama.
Ini yang saya alami, Tuhan izinkan saya lewatin seperti itu. Dan saya lihat kuasanya Tuhan dalam hidup saya. Makan masuk, baju masuk, HP dikasih. Nggak minta, saudara. Datang sendiri. Karena my motive buat pelayanan itu karena jiwa-jiwa. Bukan diriku diangkatkan. Tuhan pernah bilang seperti ini. Dulu kamu di atas panggung, kamu yang dapat kemuliaan. Sekarang kamu naik panggung, saya yang dapat kemuliaan. Itu beda. Saya terima panggilan saya. Saya dipilih sama Tuhan karena saya bayar harga. Orang yang pilihan Tuhan itu mereka itu bayar harga. Bayar, nggak gratis, saudara. Nggak gratis. Saya mau tanya, orang yang sakit bayar rumah sakit berapa setiap minggu? Ratusan juta. You mau bayar saya berapa? Priceless. Saya tidak pernah minta uang sepeser pun sampai tahun 2020. Gak ada sponsor. Kenapa? Pelayanan saya itu rohani, bukan rohana. Mereka tidak mengerti what is spiritual. Makanya saya nggak bisa disponsorin. Orang lihat aneh. Kenapa? Hawa nafsu mereka masih hidup, harusnya dimatikan. Kalau ada orang tangkap, dia udah di dalam rohani, pasti dia akan minta, ayo Renali bangkitkan Indonesia bersama. Sampai hari ini belum ada. Itu gimana, saudara? Saya punya rindu, ayo bangkitkan negara-negara, bukan Indonesia aja, seluruh Asia. Belum ketemu. Tapi Tuhan ingatkan saya 1994 sebelum saya dibaptis, Tuhan datang dan dia bilang, saya udah kumpulin orang-orang ini dari seluruh dunia, mereka akan datang. Saya percaya di Indonesia orang-orang akan datang. Buat apa, saudara? Peperangan rohani. Hawa nafsu tidak bisa masuk peperangan rohani. Hanya orang-orang yang sudah di dalam rohani baru bisa. Doanya beda. Saya udah dengar doa mereka beda. Saya juga doanya beda. Yang seringkali didoakan persekutuan doa. Saya udah datang nih persekutuan doa, ibadah, connect group. Enggak masalah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. God's gonna restore you. Tuhan mau pulihkan hidup kamu dan keluarga hari ini, mulai hari ini. Yang punya beban, angkat tangan. Angkat dua tangan. Tuhan mau jawab. Tuhan mau lepaskan orang-orang yang beban. Kau lihat orang-orang yang beban yang berat di atas bahu mereka, Tuhan. Malaikat-malaikat layani mereka, dengan lepasan kesembuhan, pemulihan, kebangkitan terjadi dalam mereka. Mulai dari hati mereka, Tuhan. Orang-orang yang datang pagi hari ini diberkati Tuhan dengan jamaah, dengan roh-Mu. Jamah mereka, Tuhan, dari belakang, di belakang. Lepaskan iman-Mu, lepaskan. Kalau hati belum beres, mengampuni.
mengampuni supaya Bapakmu di surga mengampuni kalian. Tuhan tidak tolak orang yang minta ampun kepada Dia. Itu dia. Tuhan sudah mulai jamah. Tuhan sudah mulai jamah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Kekuatan tangan. Jangan berhenti, Tuhan lagi bekerja. Lepaskan imanmu. Yang sakit juga, lepaskan iman. Itu dia, udah turun. Tuhan lagi jawab doa-doa kalian. Selama ini belum dijawab. Hari ini Tuhan lagi jawab. Haleluya. Haleluya. Yang bisa sembuhkan kalian itu imanmu. Imanmu lepaskan. Hati yang beban terangkat. Pergumulan terangkat. Anxiety terangkat. Haleluya. Itu dia. Yang sakit dalam tubuh sembuh. Haleluya. Terus Tuhan. Jamah. Terima kasih. Orang-orang yang datang punya rendah hati akan dijamah. Itu dia. Terima kasih. Haleluya. Terus 5 menit lagi. Semakin kuat hadirat Tuhan. Semakin kuat. Haleluya. Saya mau kasih tahu ya, apa selama ini kalian doa dari kerinduan dalam hati, itu sebenarnya dari Dia. Kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus didoakan. Tapi Tuhan, hamba tahu dalam hati kalian. Ini jawaban buat kalian pagi hari ini. Tuhan menyertai hidup kalian seperti temanya tadi. Dan Tuhan mengasihi kalian. Manusia itu terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kasih-Nya terus, kasih yang kekal diberikan kepada kita semua. Terima kasih Tuhan sudah jamah hati Bapak, hati Ibu, anak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih. Coba gerakkan yang tadinya sakit, berani. Pasti nggak sakit lagi. Iya. Amin. Silakan duduk. Boleh 1 menit aja. Saya mau tanya, ini penting buat pelayanan saya. Boleh ya kesaksian sedikit? Ibu dapat apa tadi? Boleh. Dapat sesuatu pasti.
saya sangat diberkati luar biasa dengan ada peraganya juga, contoh yang sangat membuat kita tuh mengerti. Amin. Dan firman Tuhan jujur dalam In the Battle from My Heart sangat luar biasa, sangat dalam, tapi disampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga semua sangat mengerti firman Tuhan yang tadi disampaikan. Terima kasih hamba Pak Tuhan Renaldi. Pak Renaldi. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bu. Boleh satu lagi? Ya, shalom semuanya. Saya dari Tangerang. Saya bersyukur ketemu Pak Renaldi. Saya banyak sharing tentang saya menderita tulang bermasalah karena kecelakaan, dan itu membuat tubuh saya tuh sakit-sakitan terus. Ditambah lagi permasalahan hidup dengan keluarga yang bikin beban terasa berat. Kami masih keep in touch melalui WA. Betul, terlalu banyak orang-orang sesama seiman, terlalu banyak menjadi farisi, bukan untuk memulihkan tapi untuk menjatuhkan. Saya belajar banyak dari beliau untuk melepaskan pengampunan. Saya mengejar, saya bilang saya butuh dilepaskan. Walaupun saya pelayanan, saya mau apa yang saya layani jiwa-jiwa akan mentransfer roh yang sudah dilepaskan, yang sudah dipulihkan. Saya nggak mau membiarkan roh apa yang ada pada saya, kedagingan saya, itu tertransfer pada jiwa-jiwa, karena itu berharga di mata Tuhan. Dan saya belajar banyak tentang ilmu-ilmu tentang penjangkauan jiwa, tapi restorasi roh kalau kita belum dipulihkan benar-benar, setiap hari, setiap saat kita akan kembali lagi ke dalam kedagingan tersebut. Dan ya, saya bilang sama Pastor Pak Renaldi, tolong saya benar-benar butuh, karena saya nggak bisa jalan sendiri sampai sekarang. Keluarga saya butuh saya harus mengampuni mereka, saya harus memberkati mereka, mendoakan mereka, karena mereka sampai sakit-sakitan begitu mereka membenci saya. Ya memang benar, semakin kita dekat Tuhan, bukan semakin enak, tapi kita benar-benar disalibkan kedagingan kita semuanya. Amen. Mau di Tangerang, mau di Jakarta, mau dimanapun kita, benar saya merasa seperti saya mengejar Yesus, seperti wanita yang pendarahan. Kita harus mengejar Tuhan. Saya bukan mengejar manusia, saya mengejar Roh Kudus yang sudah diambil, yang akan diimpartasi pada saya. Amen. Dan saya mengalami pemulihan. Saya sangat membutuhkan itu. Amen. Walaupun manusia berpikiran keluarga saya uang, tapi saya, Tuhan, kalau memang Kau ingin memakai aku siap Tuhan. Aku bayar harga. Gaji saya cuma 1 juta sebulan, saya pengasuh. Walaupun saya dulunya kuliah di Trisakti, keluarga saya menjelekan saya, tapi saya menjalani kehidupan saya. Saya mau jiwa-jiwa saya bawa kepada Tuhan. Karena waktu 4 tahun, umur saya 4 tahun, mama saya bilang, kamu itu udah hampir mati, jadi kamu diselamatkan Tuhan, kamu harus jadi pendeta. Saya bilang saya tolak itu, enggak, sampai sekarang pun enggak. Tapi Tuhan selalu memanggil saya, dan saya selalu bikin status dari dulu itu tentang ketuhanan dan ketuhanan. Enggak ada yang siapa saya. Betul, kita tergoda dengan kanan kiri, muka belakang yang membuat kita mencari siapa jati diri saya. Saya mampu, saya ini. Tapi Tuhan datang, selalu Roh Kudus datang melalui orang-orang yang mengingatkan saya, ini loh, Tuhan itu mengasihi kita. Sampai kita nanti menutup mata, kiranya kita selalu membuat
mempunyai hati pada jiwa-jiwa bagaimana kita sudah diselamatkan Tuhan dan kita juga harus menyelamatkan mereka juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God is already starting restoration in your life. Tuhan udah mulai restoring you and your family. Ya. Bu, boleh? Shalom. Dari awal waktu Pak Rinaldi memberitakan firman tentang yang pakai bahasa Inggris itu, saya terenyuh karena saya mengalaminya sendiri. Bagaimana saya tapi Tuhan itu baik. Thank you Pak, firman-Nya menguatkan saya. Saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa buat hidup saya. Amin. Ketika saya dijolimi oleh orang-orang Kristen sendiri, tapi saya tetap mengampuni. Walaupun itu sakit, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saya. Terima kasih buat firman-Nya Pak. Dari awal waktu pemberitaan firman Tuhan, saya sudah Roh Kudus udah jamah saya, sehingga saya terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ya, itu kasih Bapa, Bu. Jangan takut dengan dunia ini. Kekhawatiran, ketakutan, nggak usah. Karena kita semua ini udah di dalam rencana Tuhan. Aku akan doain buat Kenia. Terima kasih Tuhan sampai dia ada di tempat ini. Itu karena kehendak-Mu. Kasih. Itu dia. Kasih Tuhan turun di atas. Kasih Tuhan turun di atas. Saya bisa rasa kasih Tuhan overwhelming, berat dalam hidupmu. Biar pelayananmu mengalir terus kasih Bapa. Karena banyak generasi ini tidak punya figur Bapa. Kini akan melihat, akan datang kepadamu dalam pelayananmu. Kasih Bapa mengalir keluar dari tubuhmu, dari roh kebaikan. Kasih Tuhan terus menyertai.